Hai semuanya, warga kreator Linkit. Aku hari ini bersama suatu sosok yang sangat unik sekali buat aku. Karena dari ceritanya, asumsi itu bukan fiktif, di mana beliau itu mempunyai suatu cerita yang benar-benar menurut aku sangat menginspirasikan aku sendiri juga. Beliau adalah Kak Adli. Apa kabar Kak Adli? Baik Bang Leo. Oke, jadi mungkin di sini ada yang kagak tahu Adli itu ngapain sih sebenarnya gitu. Dan mungkin ada yang berasa, gue pernah lihat nih kontennya nih. Ini orang nih katanya bangkrut gitu. Itu sebenarnya cerita fiktif atau beneran itu? Beneran. Boleh di-share lebih detail gak? Maksudnya apa nih? Apa bisnisnya dan bangkrutnya kenapa atau apa tuh? Oke, jadi background gue adalah seorang pedagang di Tanah Abang. Gue jualan baju gamis, brokat. Itu 8 tahun lebih gue di Tanah Abang. Sampai akhirnya kehantam COVID-19 saat itu. Usaha gue bangkrut, gue jualan online, gue di Shopee. Tapi saat itu pemerintah ada PSBB, tidak memperbolehkan namanya perkumpulan, termasuk adalah pernikahan. Dan baju gue adalah baju pernikahan gitu. Nah udah, akhir gue juga jualan di Shopee tidak bisa keluar, gue menggunakan seluruh tabungan gue untuk bertahan hidup untuk di COVID itu. Nah sampai akhirnya gue harus keluar dari zona ini. Karena saat itu gue nggak ngerti lagi gimana cara nyari uang. Di April 2022 gue udah sempat ngelamar jadi mitra Gojek. Saking nggak tahu gimana nyariin uang gitu. Nah akhirnya di Oktober 2022 gue coba memperuntukkan jadi kreator di TikTok. Padahal saat itu nggak ada basic sama sekali sebagai content creator. Jadi bermulai sesuatu hal yang baru dan gue belajar otodidak semua sendiri. Dan konteks ini masih bujangan atau udah berkeluarga? Udah nikah. Udah nikah? Saat itu malah kondisi gue titik terpaling parah. Karena kenapa? Saat itu gue utang minus 14 juta. Istri lagi hamil usia 6 bulan, anak mau sekolah, 5 bulan gue gak pernah ngasih bulan istri. Yang gue berpikir 3 bulan lagi setelah gue lahiran, gue gak mungkin nambah utang lagi. Gue harus keluar dari zona ini, apa yang bisa gue lakukan gitu, untuk mencari income lah gitu. Nah akhirnya gue mencoba merambah jadi affiliate TikTok gitu. Nah untungnya gue tidak butuh waktu lama dan gue belajar semua otodidak. Jadi dari bulan pertama sekitar 200.000 komisi gue. Alhamdulillah karena gue coba konsisten terus belajar bikin konten. Bulan kedua gue 13,6 juta komisi gue di Komisi? TikTok. Komisi, uang yang masuk Gitu. Nah akhirnya di bulan ketiga gue menghasilkan sekitar 26 juta gitu kan komisinya. Bulan ketiga ya sampai akhirnya saat ini gue jadi affiliate di TikTok. Itu. Kalau misalkan dari industri kreatif, berarti Bang Adli ini adalah orang yang lahir dari dunia afiliator. Betul. Jadi kalau ngomongin konten pun konten yang sifatnya itu untuk CTA, untuk keranjang kuning untuk gitu jualan. Ya? Untuk jualan. Iya. Nah itu ada tanda kutip suatu metodologi gak sih buat orang-orang bikin konten yang jualan? Karena pada umumnya kan orang berasa kayak, oh konten harusnya bikin views dong. Yeah, gitu. Kalau yang ini jualan gitu. Karena orang-orang berasa, viewsnya kecil tapi jualnya gede gitu. Nah itu ada metodologi gak sih? Jadi jujur kalau makanya gue bilang gue bukan content creator. Gue punya sepupu kandung namanya Kohar TV. Dia YouTuber lama. Followersnya sekitar 2,7 juta di TikTok. Di YouTube itu sekitar 1,3 juta. Centang biru juga. Dan gue selalu berpikir apa bisa gue jadi sebagai Bang Kohar, sebagai content creator. Sedangkan gue gak pernah bikin konten sama sekali. Nah akhirnya gue mau mulai belajar otodidak, belajar bikin konten. Ternyata di affiliate ini beda, konten sebagai content creator untuk mendapatkan engagement sama sebagai affiliator untuk jualan. Nah gue mau fokuskan sebagai jualan. Jadi kalau rumusnya gue bikin konten ya bagi gue 3. Ada hooknya, bagaimana 3 detik pertama, terus bagaimana konten kita memberikan solusi dari masalah orang lain, lalu call to action, mengajak orang akhirnya check out produknya kita. Nah itu semua terjadi di affiliate gitu, karena memang kan langsung ada keranjang kuningnya. Nah makanya gue mau fokuskan bikin konten di affiliate. Bahkan gue gak ngerti bikin konten di IG dan lain-lain, karena fokus gue mulai itu dari TikTok. Maksudnya mungkin orang-orang di sini agak asing ya. Aku asumsi ini semua orang bisa relate, dimana orang-orang kan berasa justru negatif ya, bikin konten langsung ngomong apa daya, langsung mau ujung-ujungnya jualan. Iya. Tapi Bang Adli malah berasa bahwa gue emang mau jualan. Iya. Itu bisa dikasih tahu gak mindsetnya itu kok malah kayak gitu ya? Maksudnya pada umumnya kan orang justru malu ya dibilang kata jualan kan. Kenapa Bang Adli berasa gue jualan gitu, gak apa gitu? Iya, yang tadi gue bilang, Bang Yo, gue minus 14 juta, 3 bulan lagi istri gue lahiran. Yang gue gimana cara nyari uang, fokus gue adalah orientasinya adalah uang masuk gitu kan. Makanya sedangkan kalau misalnya gue mulai dari sebagai content creator untuk menimbulkan engagement, untuk dapat endorsement, range kan panjang banget. Gue butuh yang cepat, yaitu apa, jualan sebagai affiliate gitu kan. Jadi akhirnya gue bikin konten ya di affiliate ini. Sebenarnya gini lah, ada satu mentor gue yang namanya Om Ken, dan itu yang ngebuat gue dari seorang pemalu, introvert, akhirnya jadi bisa ngomong kayak gini dan jadi content creator. Dia bilang kayak gini, Bang Yo. Seandainya kita udah nganggur 5 bulan, udah ngelamar sana, ngelamar sini, gak ada yang mau terima lamar kalian. Terus tiba-tiba gue buka lowongan, kerja sama gue gajinya 40 juta per bulan. Nah, pilihannya adalah ditolak atau diterima. Diterima
Kerjanya ngapain? Kerjanya live 2 jam sehari, bikin konten, jualan 2 konten 3 konten sehari. Terima tolak, terima dengan alasan gue terima walaupun gue nggak ngerti, walaupun gue bisa gue pelajari. Kenapa gue butuh duit untuk makan istri gue? Apalagi istri gue saat itu lagi hamil gitu kan, mau lahiran. Atau pilihan tolak, gue nggak bisa, gue nggak ngerti, gue nggak pede. Tolak itu kerjaan, padahal istri kalian lagi hamil, lagi nganggur gitu kan, sedang butuh buat income. Ya pilihan semua tangan kita. Gue saat itu berasa kayak digampar sama pilihan. Jadi yang gue seorang introvert yang gue nggak bisa bikin konten, gue nggak punya pilihan. Gue memperuntukkan di sini jadi affiliate, jadi content creator dengan harapan dapat income yang gue tidak bisa dapat sebelumnya. Karena kan gue dulu di Shopee jualan sebagai seller. Sedangkan ternyata bisa jualan itu dengan mini bat modal, dengan review barang orang lain. Ya udah gue coba mempelajari semua ilmunya itu dari nol. Gitu. Jadi kalau misalkan di konteksnya ke orang-orang yang tanda kutip malu ini berarti mungkin nggak punya dorongannya gitu kan? Betul. Berarti kalau misalkan nggak punya alasan kuat. Mau Adli klaim gue nggak ada. Iya. Gue nggak bisa kemana-mana lagi. Nggak pilihan gitu. Makanya kalau gue bilang adalah gini, orang tuh banyak pilihan untuk mundur karena dia masih ada uang ya, masih dapat gaji 2 juta, 3 juta, 5 juta. Gue udah coba nggak berkembang, ya udahlah. Ya sekarang posisi kalau seandainya suami kalian terbaring di rumah sakit butuh biaya operasi, masih ada pilihan. Gue nggak malu, gue nggak pede, gue nggak kerjain lah. Padahal butuh uang. Nah, gue nggak ada pilihan karena kondisi gue ya minus. Mau menyerah apa lagi, udah gak ada lagi uang gitu. Akhirnya itu ngebuat dorongan. Makanya biasa tuh pas ada keadaan negatif yang mendorong kita, itu lebih cepat. Saat misal kita ada anjing di belakang kita ngejar, lari bisa lebih cepat. Kita gak bisa berenang, tiba-tiba kapal di tengah laut. Mau gak mau satu juga latihan berenang untuk bertahan hidup. Itu yang terjadi di diri gue. Oke, jadi mungkin banyak orang nggak bisa relate ini kali ya. Iya. Mungkin juga Bang Adli pun nggak bisa relate sama mereka. Iya. Yang merasa bahwa kok ujung-ujungnya jualan nggak malu gitu ya. Iya. Bang Adli nggak bisa relate kan ke orang-orang seperti itu kan. Sebenarnya bukan ujung-ujungnya jualan atau gimana ya. Semua orang jualan Bang Leo. Kerja kantor pun bukan jualan. Coba dielaborasi buat. Ya maksudnya gini loh. Kita sebagai perusahaan kita juga kerja kan, kita juga jualan berupa jasa, berupa ini. Kita kerja sebagai karyawan kan kita menjualkan skillnya kita kepada pemilik perusahaan. Semua inti kita menjual. Termasuk salah satu kita menjualkan diri kita sendiri dari ilmu yang kita punya, gitu. Nah, jadi bedanya kita menjualkan skill kita, ilmunya kita, atau kita menjualkan produk orang lain. Terus kenapa kita harus malu untuk jualan? Sedangkan kalau gue dalam agama Islam, 9 dari 10 pintu rezeki ada di berdagang, gitu kan, ada seperti itu. Misal berniaga seperti itu, ya terus kenapa enggak gitu? Nah, ya udah, akhirnya gue mulai bodoh amat, masa gue nggak perlu bikin omongan orang lain kayak gimana, yang penting anak sama istri gue hidup, kasar gitu loh. Ngapain pusing bikin mulut orang lain? Mulut orang juga nggak bisa bikin perut anak sama istri gue kenyang gitu. Oke, fakta kalian yang masih berpikir bahwa takutnya ujung-ujung jualan berarti mereka itu nggak punya tekanan ya berarti. Nah, tapi kalau balik ke konten nih, ngomongin TikTok, affiliate segala macam, mungkin orang-orang pengen coba belajar tapi berasa masih kayak abstrak gitu, kayak oke, gue tahu ternyata ujung-ujungnya jualan tuh yang penting keranjang kuningnya itu perform gitu. Tapi views gue udah rendah, terus juga nggak ada yang nge-check out gitu. Ada nggak Bang Adli suatu tanda kutip tips and tricks buat orang-orang afiliator pemula yang pengen coba duluan deh gitu, yang dapetin 10 juta pertama dulu deh, nggak usah sampai 100 juta ataupun 1 miliar. Nah, makanya gini Bang Leo, jadi dulu kita ke belakang dulu ya. Jadi dulu kolam gua hanya satu dari TikTok affiliate doang, gitu kan. Jadi gua memasukkan seluruh penghasilan gua dari TikTok affiliate karena gua waktu itu udah resign dari Tanah Abang, gua semua udah full time di content creator. Tiba-tiba Oktober 2003 TikTok tutup. Sama 3 bulan income gue kosong lagi. Nah, abis itu gue belajar tuh, berarti nggak bisa naruh satu telur di keranjang semua. Nah, sekarang income gue 3 gitu. Jadi satu dari TikTok affiliate, kedua Shopee affiliate, yang ketiga adalah produk digital Link ID. Nah, gue punya wadah namanya Storybook. Nah, gini, karena gue sebagai afiliator yang udah praktek udah 2 tahun lebih, dan memang sebagai top creator yang memang udah menghasilkan. Nah, itu semuanya gue tuang di Storybook gue. Jadi gue punya wadah produk digital, itu grup di Telegram. Nah, itu gue berbagi semuanya, dari tips dari cara daftar affiliate TikTok, terus bagaimana kita cara mendapatkan 600 follow pertama, terus bagaimana cara mendapatkan free sample, bagaimana cara kita terbatas sampel, terus bagaimana sih untuk para pemula tuh ngedit di CapCut-nya, bagaimana hook-nya 3 detik pertama, problem solve-nya gimana, call to action gimana. Nah, semua pengalaman yang gue kerjakan sebagai affiliate itu gue tuangkan di Storybook gue dalam bentuk produk digital. Jadi yang gue bilang dulu, gue 2022 gue belajar otodidak, nggak ada edukator 2022. Nah, sekarang edukator udah banyak banget. Kayak misal gue, Mas Berto, Kamseng, Bang Hendra, kita semua punya produk digital. Kita memang praktek, lalu kita berbagi informasi kita, ilmu yang kita punya dalam bentuk produk digital. Dan akhirnya kita jualan juga. Yang kita jual apa? Kita yang jual adalah ilmu. Gitu. Jadi ya kenapa enggak ilmu itu dijual? Karena kenapa loh? Anak gue selalu ngomong,
ya lu ujung-ujungnya jualan. Ya kalau misalnya lu berkembang gitu kan sebagai affiliate, kenapa lu jualan juga gitu kan. Gue punya counter sendiri. Gue bilang gini Bang Leo, anak gue masuk TK itu bayar 5 juta buat belajar. Bulanannya 300.000. Masuk SD belajar bayar lagi. SMP belajar bayar lagi. SMA belajar bayar sampai kuliah itu 3 tahun belajar bayar lagi. Lah sedangkan gue bikin sekarang wadah untuk ngajarin teman-teman yang harganya nggak terlalu mahal, kok dibilang ujung-ujungnya jualan. Kok gini? Ya tergantung lu butuh atau enggak. Kalau misalnya butuh silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi ya udah gue akhirnya bikin wadah, akhirnya membantu banyak orang dan masya Allah alhamdulillah itu banyak banget akhirnya mulai terbantu dari situ. Tapi bisa gak kasih tips tipis-tipis aja kayak terhadap orang-orang yang pengen coba 10 juta pertama dulu deh di TikTok affiliate, ada gak sih? Selain yang ngomong tadi hook, value segala macam, ada gak kayak tips singkat aja terhadap orang-orang yang pengen keranjang kuning gue gimana cara gue bisa perform lebih bagus lagi gitu di bulan ini? Jadi sebenarnya kalau tips simpelnya sih bagi gue agak sedikit sulit ya. Karena kenapa? Karena ini semua berhubungan dengan masalah teknis. Kayak bagaimana hook aja penjelasan panjang kali lebar, terus bagaimana problem solve kayak gimana panjang kali lebar, terus bagaimana call to action panjang kali lebar termasuk public speaking. Tapi dari semua konten jualan intinya sih bagi gue satu. Bagaimana konten kita mampu memberikan solusi dari masalah orang lain. Banyak pemula yang gue lihat affiliate ini, dia bikin konten itu hanya cuman jelasin fitur. Fitur dari detik pertama sampai akhir, sampai 1 menit, fitur semua. Fitur A, fitur B, fitur C, fitur C, ini ada kabelnya, ada ini nih. Tapi nggak pernah memberikan apa sih manfaat untuk penonton. Nah, kalau gue dari 2 tahun lalu, gue memberikan value, gue memberikan solusi. Jadi bagaimana konten kita memberikan solusi. Contoh kayak misalnya power bank. Pernah nggak sih udah beli power bank tapi ternyata lupa bawa kabel casan, karena banyak tuh power bank yang nggak pakai kabel casan kan. Nah solusinya pakai power bank yang seperti ini karena udah lengkap dengan kabel colokan Type C sama untuk colokan lighting. Jadi nggak perlu ribet bawa kabel-kabel lagi. Nah konten gue memberikan solusi. Atau yang kedua tadi misalnya kayak alat cukur. Banyak orang alat cukur ini misalnya udah ada magnetnya, bisa dibersihin bisa sampai 5 jam ini nih, sibuk buat bahas fitur. Gue enggak. Gue memberikan konten, gue memberikan solusi dari masalah lain. Pernah nggak sih baru 2 hari 3 cukuran kumis sudah tumbuh lagi? Nah kalau pakai cukur konvensional gampang berkarat beli mulu. Nah solusinya pakai cukur ini. Jadi bagaimana konten kita tuh mampu memberikan solusi? Karena ujung-ujungnya semua konten kan sama. Nah sekarang ngapain gue nonton konten Bang Leo? Kalau nggak ada manfaat untuk gue. Artinya konten Bang Leo kan memberikan solusi untuk diri gue. Gue punya masalah, solusinya ada berupa konten Bang Leo. Nah cuman kalau konten Bang Leo kan lebih umum tips. Nah kalau gue adalah bagaimana solusi gue berupa produk. Karena semua orang punya masalah. Yang mungkin bau badan, solusinya pakai deodoran, pakai ini itu kan solusi. Berarti kalau misalnya di garis bawain tipsnya adalah kejar masalah. Betul, kejar masalah tawarkan solusi. Kejar masalah tawarkan solusi, itu langsung dapat clipsnya itu langsung dapat clipnya. Nah tapi kan abis itu kan Bang Adli kan sekarang kan bikin storybook digital product di LinkedIn gitu ya. Dimana kita ngomong apa adanya lah. Kalau ngomongin informasi ilmu kan pada orang pastinya berasa umumnya pengennya gratis. Tapi Bang Adli berani menawarkan ilmunya Bang Adli bahkan sampai 150.000 saat video ini dibuat gitu. Kenapa memberanikan itu Bang Adli? Karena pada umumnya kan orang harus berpikir, ya anjir ilmu kok bayar bos? Lu kalau misalnya cinta negara ini kasih gratis loh. Yang tadi gue bilang tadi, maksudnya ya sekarang dari anak gue SD, SMP, SMA sampai kuliah aja belajar bayar. Nah, sedangkan banyak narasi di luar sana ilmu itu harusnya gratis. Seperti itu. Iya memang betul ilmu gratis ada di YouTube, ada ini. Tapi ya kalian mau nggak mencari informasi itu semuanya berserakan. Cari masing-masing. Ya kayak gue dulu kan sama. Gue belajar otodidak. Gue belajar dari YouTube, gue belajar dari Google. Tapi nggak ada suatu blueprint yang dari A sampai Z itu tinggal gue baca, tinggal gue ikutin doang. Nah, sedangkan di storybook ini gue sudah menyediakan blueprint yang kalian tinggal ikutin aja dari A sampai Z. Tinggal ikutin aja. Nah, ini kejadian di beberapa orang. Salah satunya ada adik kandung gue. Gue mulai affiliate ini memang gue tidak terbuka pada keluarga gue. Gitu kan. Walaupun dia tahu tapi nggak pernah income gue nggak pernah gue jelasin. Pas nyokap gue datang ke rumah, gue jelasin, di videoin sama nyokap gue. Ini data gitu. Dikasih tau ke adik gue. Adik gue panas. Karena saat itu masih jualan di Shopee dan akadnya seperti itu. Nah, dia mulai affiliate. Nah, adik gue mulai affiliate itu 1 bulan pertama langsung tembus 32 juta komisinya. Gitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu cepat banget? Padahal bukan konten kreator, bahkan tidak pernah bikin konten. Karena semua blueprint yang gue kerjakan sama adik gue diikutin dan nggak pernah dibantah. Samir bukan konten kreator. Seluruh barang rumah di review untuk apa? Untuk latihan lu bikin konten, bukan untuk jualan ya. Lalu di bagian akhir ada call to action, suruh orang follow. Oke, diikutin. Bang, udah bang 600 follower. Gimana? Oke, udah 600, seluruh barang rumah review lagi. Nah, sekarang coba latihan jualan. Tapi jangan malah penjualan, Samira pemula. Pokoknya apa yang gue kerjakan dulu, gue ceritain ulang ke adik gue. Dan itu semua dikerjakan. Dan itu terjadi perubahan cepat banget. Karena kenapa? Udah tidak melakukan kegagalan yang sama seperti gue lakukan
lakukan dulu. Kayak gue dulu salah iklan video view, search purchase, adik gue nggak melakukan hal itu. Jadi tinggal ikutin aja. Nah, kalian mau coba apa sih trial and error sendiri, bebas silahkan. Kalau kalian gak ada duitnya atau gak punya budget untuk mau belajar juga silahkan, karena kan semua pilihan. Kita mau sekolah di SMA ini atau SMA ini kan pilihan kita. Kita mau bayar atau enggak bebas. Nggak pernah memaksa dong, lu harus belajar sama gue. Karena kalau nggak belajar sama gue, lu gagal. Nggak bisa. Yang ngajarin banyak banget. Gue cuma menawarkan salah satu opsi untuk mau belajar sama gue. Kalau nggak mau silahkan, nggak apa-apa. Kalau mau juga ayo, gue bilang kayak gitu. Buat yang mau belajar, pasti kan berasa oke, Adli, gue kayak setuju sama lu, gue berasa mungkin lu daging, gue pengen tahu gitu. Tapi kasih tau gue, ada cerita suksesnya gitu loh, jangan cuma informasi doang gitu. Apakah ada yang sudah beneran beraksi dan akhirnya menghasilkan selain keluarga sendiri gitu. Oke, nah ini bagus banget. Jadi payment gateway, misalnya gerbangnya gue tidak menggunakan landing page dan apa-apa, gue menggunakan media platform TikTok, live streaming. Dan gue di situ menyediakan, gue live tiap hari 2 jam siang, 2 jam malam kayak gitu kan. Nah yaudah gue langsung ngobrol sama banyak orang gitu. Terus yang saat kayak tadi bilang, minta testimoni apa? Yang ngasih testimoni bukan gue, dan akhirnya banyak orang udah terbantu yang memberikan ceritanya. Bang Ali makasih, alhamdulillah udah segini gini ini, dan orang langsung membaca dan gue pin post. Dan beberapa orang juga kan gue bikin juga kontennya gitu kan, gue sediakan di storybook gue, ini ada yang berhasil. Karena kalau teman-teman memang ada yang berkembang, itu gue jadikan materi juga. Nih lihat nih, ada teman kita yang baru belajar juga, dia pakai public speaking seperti ini akhirnya berkembang. Jadi bukan cuma cerita doang, bukan itu, tapi gue langsung kasih lihat kontennya. Jadi satu orang ini akhirnya bisa menginfluence banyak orang. Oh iya, dia juga pemula, bukan Bang Ali. Contoh kalau gue udah berkembang 2 tahun, ternyata ada orang baru belajar juga, memang kontennya kelihatan baru belajar ya, tapi udah berkembang, masih dia bisa, gue enggak. Nah akhirnya jadi menginfluence, jadi akhirnya kayak efek domino. Jadi yang satu ngerasa kebakar, yang kebakar, akhirnya jadi udah pada banyak akhirnya mau belajar lebih lanjut lagi gitu. Dan bahkan untuk head comment tuh pasti banyak Bang Leo. Head comment tuh pasti banyak gitu. Di live gue tuh banyak kayak gitu. Dan gue nggak pernah menyangkal hal itu. Tapi yang membela adalah orang-orang yang belajar sama gue, yang ngerasa udah terbantu. Enggak kok, gue belajar sama Banti udah begini, gue udah begini. Gue nggak pernah minta gue dibela, tapi teman-teman gue yang ngerasa kira speak up sendiri, yang ngerasa karena yang Bang Ali sampaikan tuh tidak seperti yang lu sampaikan gitu. Dan itu yang akhirnya jadi pembuktian untuk orang lain yang akhirnya oh ternyata bener nih. Nah itu yang ngebuat gue tuh akhirnya jadi gue punya orang-orang yang memang udah terbantu sama gue, yang mereka akan speak up sendiri, gitu testimoninya. Jadi kalau ngomongin cerita sukses, silahkan langsung ke live streamingnya Bang Adli, cek aja sendiri gitu ya. Kalau misalkan berasa masih skeptis gitu. Dan kalau ngomongin cerita sukses, aku rasa harusnya Bang Adli tahu kenapa diundang. Aku pengen memberikan suatu bentuk apresiasi dari Linkit, di mana ini beneran berat. Ini bukannya aku soal-soal berat, silahkan dipegang dulu. Bener kan berat kan? Berat banget gila. Berat banget. Nggak cuma kayak berat banget ini. Mungkin coba diresepain dulu. Waduh, Masya Allah. For 1 billions in Desember 2024. Masya Allah. Ini thank you banget Bang Leo untuk buat, bukan plakat lagi nih berarti ya. Kristal ya. Kristal ya Allah. Gue tuh gini loh. Kita cerita sebelumnya monggo. Jadi dulu sebelum gue mulai produk digital atau misalnya affiliate ini, gue pengen mencoba menjadi YouTuber. Oke. Dan gue belajar sama lu. Jujur, gue nggak record nih, kita nggak ada script by the way. Gue nggak kenal lu dan lu nggak kenal gue. Tapi gue belajar cerita lu yang lu jalan-jalan bikin konten cuma gitu doang, yang ngomong masih nggak bisa. Gue belajar public speaking sama lu. Kok bisa Bang Leo seperti ini? Gue mencoba. Tapi ternyata marketing gue bukan di YouTube gitu kan. Gue udah coba bikin YouTube main game, terus YouTube buat apa sih kesehatan, terus udah YouTube yang lain. Ternyata it's go on gitu aja. Dan akhirnya mulai di affiliate, akhirnya mulai punya produk digital, dan tanpa gue jujur pegang link ID gue nggak tahu punya lo. Dan akhirnya gue ketemu Bang Leo yang ya Allah akhirnya bisa dapet titik ini deh ya Allah. Thank you Bang Leo deh. Mungkin ada sepatah 2 kata atau satu paragraf untuk orang-orang yang pengen mencoba industri yang masih hijau ini kali. Sebelum ditutup ininya. Jadi kita di sini ya. Taruh. Dikasih lihat lah ya. Jadi didirin aja. Oke. Nah, jadi gini sih. Produk digital ini kan sebuah informasi, gitu kan. Tidak ada produk fisik seperti beli power bank dan bertelepon power bank, tapi mendapatkan informasi. Yang informasi itu bisa didapatkan di mana aja. Intinya adalah kalau bagi gue adalah produk digital ini bagaimana apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah banyak orang yang gue juga tahu, gue dulu pernah beli produk digital ini,
dia cuman hanya tertarik untuk uang di muka, dapat uang masuk doang, jualan dia, tapi after salesnya udah ditinggalkan gitu aja, gitu kan. Akhirnya nggak pernah di maintenance anggotanya apa ini, terus akhirnya ngerasa kecewa, makanya tersebutlah istilah jualan ludah, gitu kan. Cuman dengar cerita ini akhirnya ditinggalkan. Nah kalau gue makanya gue bikin update yang tiap hari di Storybook itu, akhirnya gue ngerasa ayo kita jalan bareng. Gitu. Bagaimana konten kita, bagaimana cara kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Dan ini yang terjadi dari gue saat gue bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, yang Allah akhirnya bukakan pintu rezeki gue makin lebar. Yang ini kan kalau bagi gue di Muslim ya, ada 3 amalan yang tidak terputus. Anaknya soleh mendoakan, ilmu yang bermanfaat, sama harta jariah. Salah satunya adalah ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat bukan cuma ilmu agama. Salah satu bagaimana cara kita memberikan informasi agar dia bisa mencari rezeki. Bagaimana bisa mendapatkan, ini kan lebih banyak seperti itu. Yang gue nggak tahu entah ada keluarga istrinya atau anaknya yang dinafkahi dari ilmu yang gue sampaikan, dia mendapat itu, yang gue akan mendapatkan paling sama. Walaupun gue juga jualan di sini, gue jualan produk digital, tapi akhirnya gue membantu banyak orang. Makanya bilang, Bang Adli, lu bikin case story begitu kan nambah saingan, akan banyak affiliate baru. Yap, betul, gitu. Tapi gue percaya rezeki itu bukan gue yang ngatur. Ya, rezeki itu Allah. Semua orang punya rezeki masing-masing gitu kan. Dan ternyata lah gue bikin kayak gini, rezeki gue malah Allah berikan lebih gitu kan. Nah, bagi gue ya itu. Jadi saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, ya bagi gue Allah akan membuka pintu rezeki kita lebih banyak lagi. Yang penting jangan sampai cuman hanya jualan doang di depan, pengen dapat uangnya doang, mengeruk, tapi akhirnya ditinggalkan gitu aja, atau mungkin informasi tidak terlalu bermanfaat. Bagi gue sih itu. Jadi buat orang-orang yang masih pengen ikut berkecimpung di industri yang masih hijau ini, ngomong padanya kan masih ini ngetren ya sekarang ya. Jangan sampai kelihatannya bahwa yang penting omsetnya aja gitu. Tapi ikutin juga abis itu ngapain sih gitu ya? Apa yang bisa lu berikan gitu. Karena jujur gue tahu ada beberapa orang yang juga punya jualan produk digital gitu kan, yang isinya bagi aku nggak ada, atau mungkin dia belum berkompeten untuk memberikan informasi, tapi dia memberikan informasi yang akhirnya banyak orang kecewa. Nah itu yang jangan, sebaiknya jangan. Gitu. Dan ini ngomong apa adanya Bang Adli, yang mungkin agak sensitif, dimana kita tahu ya, maksudnya platform LinkedIn kan alternatifnya banyak ya. Kenapa LinkedIn? Ada sekian banyak platform, apakah ada influence atau gimana? Apapun boleh di-sharing apapun di sini. Jujur, gua nggak tahu sama sekali Link ID. Kan belum, gua nggak tahu lu, gua nggak tahu Link ID gitu kan. Nah, gue jadi punya circle, gue punya komunitas namanya The Brutals lah, seperti itu. Kita memang para top creator punya grup WA sendiri gitu kan. Top creator di TikTok? Ya, di TikTok gitu kan. Top creator di TikTok ada grup sendiri gitu kan, dan ngobrol. Nah, salah satunya adalah Mas Birto, guru sekaligus sahabat gue. Gue kenal Mas Birto 10 tahun yang lalu. Nah, dia yang pertama kali bikin namanya Storybook atau Link ID gitu kan. Nah, dia selalu manasin gue gitu kan. Li, bikin juga. Gue selalu tolak. Gue 3 bulan gue tolak untuk produk digital. Gue bilang gini, gue seorang afiliator. Gue waktu gue untuk bikin konten, bukan untuk ngajarin orang lain gitu kan. Kenapa gue harus bikin Storybook gitu? Sedangkan waktu gue tersisihkan dan gue gak dapet apa-apa, bikin aja Li gitu kan. Masa bikin harga juga, karena orang banyak pengen belajar sama lu. Karena gini, dia bilang, kalau lu cerita sama gue, kalau lu cerita sama dia lu, kalau cerita sama orang terdekat doang, yang mendapatkan manfaat 1-2 orang. Tapi lu tahu nggak? Ternyata lu bisa seperti ini gara-gara ceritanya Om Ken. Yang lu tanpa lu kenal siapa gitu, akhirnya Om Ken bisa menginspirasi lu, akhirnya bisa jadi titik sekarang. Dan lu nggak tahu cerita lu yang seperti apa yang akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Lu bikin gitu, karena orang banyak tuh akhirnya kebantu dari lu gitu kan. 3 bulan aku bikin gitu, akhirnya aku mencobalah akhirnya dibikin Storybook di Link ID. Nah jadi lebih tepatnya sih karena rekomendasi dari orang lain. Terinfluence gitu kan. Dan akhirnya dari satu orang ini kita teman-teman yang lain juga pada bikin gitu kan, bikin namanya Storybook atau Link ID seperti ini. Dan kita yang bikin pun bukan orang sembarangan, memang orang yang paham ilmunya, karena mereka itu adalah orang praktek. Sebagai top kreator, sebagai orang yang ngerti, karena dapurnya gua sama Mas Bir tuh beda, dapurnya teman aku yang lain beda, dan kita saling masuk ke itunya lain. Jadi kayak aku ngobrol tiap hari kan gak bisa sama Bang Leo, tapi Bang Leo cerita semua tipsnya Bang Leo, aku tinggal baca doang, segitu asiknya gitu. Jadi akhirnya nyemplung di era digital di Link ID yang gua nggak ngerti sama sekali produk digital dan gua nggak paham, mulai di Juli 2024. Jadi udah sekitar 6 bulan sih. 6 bulan dan akhirnya bisa menghasilkan 1 miliar rupiah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau dijawab pertanyaan spesifiknya kenapa memilih LinkedIn, berarti ngomong apa daya, thank you ke Mas Berto ya. Iya. Oke, mungkin ini udah di penghujung ya, dimana pada umumnya di penghujung ini aku pengen kasih kesempatan Bang Adli memberikan kesan dan mungkin tips kali ya ke orang-orang yang masih berasa takut di industri yang masih hijau ini. Karena orang berasa nih cuma ngetren doang segala macam gitu loh. Mungkin Bang Adli ada 1-2 kata atau paragraf yang bisa di-sharing. Jadi sebenarnya jangan pernah takut mencoba sih bilang.
3 bulan gue tolak. Kalau misalnya masih gue tolak terus, gue gak akan dapat bakat ini. Bener juga. Serius. Bener juga. Gue kalau misalnya masih mempertahankan ego gue bilang gue tolak mulu, gue gak tahu rezeki gue yang ke depan gimana. Karena yang bisa kita coba adalah mencoba. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita gak akan pernah tahu. Kan gue bilang, gue 3 bulan gue tolak. Bukannya, oke, gue langsung bikin. Enggak, gue tolak. Artinya kan ada penolakan gitu kan. Akhirnya gue mencoba. Pas gue coba, ya udah akhirnya bisa di titik yang seperti sekarang. Tuh bentar, gitu. berarti Juli. Juli 2024. Berarti kan Juli Agustus itu masih ditolak? Atau Juli bukan, sebelumnya. Sebelumnya udah Bukan, ditolak. Juli itu mulai pertama kali. Oh, Juli mulai pertama kali. Oke, tapi masih belum digubris tuh awal-awal. Iya, pokoknya berarti kapan tuh? Juni, Mei, ya pokoknya sebelumnya. Oke. Gue pertama kali bikin storybook atau misalnya link ID ini ya di Juli. Di Juli. Tapi itu pun juga belum serius tanda kutip. Belum serius. Oke. Gue pikir cuma sebagai sampingan doang gitu kan, cuma itu, tapi Cuma ternyata dengerin si Bang Berto, ya udah gue bikin deh gitu. Iya gitu kan. Tapi ternyata yang gue suka adalah bukan cuma sekedar uangnya, tapi bagaimana gue bisa membantu banyak orang. Gitu sih yang paling besar. Dan mungkin buat referensi teman-teman, mulai tanda kutip naiknya itu setelah 2 bulan, 3 bulan. Bulan kedua, bulan ketiga. Bulan kedua, bulan ketiga. Bulan kedua tuh udah berasa signifikan. Makanya akhirnya gue kaget dan ini serius nih. Oke. Gila, ini serius. Karena gue pikir ya sebagai, ya gue kan gak punya market di sini kan. Tapi karena gue memang udah sebagai afiliator, jadi yang ngebuat gue bisa besar banget karena gue juga punya personal branding. Bukan pertama kali bikin produk digital sebagai Adli, langsung cerita Adli. Dan gue sebelum punya ya sebagai afiliator dulu. Gue punya base-nya dulu. Gue dikenal siapa dulu. Akhirnya gue bikin market baru. Gitu. Yang cerita Adli itu. Ya, gitu. Oke. Dan jualannya di sana. Ya. Oke, aku rasa kalian semua bisa mendapat ya semua cerita sukses yang diambil dari Adli, di mana dia komentar sendiri bahwa kalau misalnya dia nggak pernah mulai di bulan Juli, gue nggak tahu malah. Nggak tahu. Mungkin dia nggak pernah ngerasain ini semua gitu. Gak tahu. Dan tadi aku garis bawahi, menurut dia cukup signifikan. Betul. Walaupun mungkin nggak bisa di-sharing signifikannya seberapa. But thank you sih, Kak Adli. Thank you. Ceritanya sangat bermanfaat. Aku harapin kalian semua bisa belajar dari Bang Adli. Kalau misalnya tertarik, link di deskripsi aja. Mungkin ada sharing apapun lagi yang di link deskripsi, ada apa tuh yang buat story bukan bisa langsung cek link deskripsi. Mungkin di kemudian hari bakal ada kelas atau apa. Pokoknya tetap akan gue update terus siapa sih. Oke, bakal update semua cek aja link deskripsi. Itu aja warga kreator Linkit, thank you semuanya and thank you Adli. Linkit.